5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Nah, kita belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak dengan sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita amati kedua hewan berikut ini, yaitu kelinci dan siput. Nah, kelinci dan siput ini memiliki perbedaan saat bergerak. Apa sih perbedaannya? Mari kita temukan bersama-sama. Nah, kita belajar dulu karakteristik kelinci. Kelinci itu termasuk dalam hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Nah, kelinci ini gerakannya sangat lincah dan cepat. Kelinci ini berpindah tempat dengan cara berlari, berjalan, dan meloncat. Tubuh kelinci dipenuhi dengan bulu. Kelinci ini berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Sedangkan untuk siput ini termasuk hewan tulang lunak ya. Nah, di sini vertebrata atau tidak bertulang belakang. Nah, adik-adik harus tahu bahwa yang keras itu adalah cangkangnya, kalau tubuhnya sendiri tidak memiliki tulang belakang. Nah, gerakannya lambat, berpindah tempatnya seolah-olah merayap. Tubuh siput itu dilindungi cangkang yang sangat kerang atau keras yang biasanya disebut dengan rumah siput. Nah, siput ini berkembang biak dengan cara bertelur. Itu perbedaan dari kelinci dan siput. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, antara lain biasanya susunan sarafnya itu berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya ini tidak terlindungi oleh rangka. Kalau hewan vertebrata itu biasanya otaknya itu dilindungi oleh rangka kepala. Nah, contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa kelinci itu termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Nah, siput ini termasuk hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita amati organ gerak siput berikut ini. Nah, ini adalah organ gerak siput adik-adik. Kalian bisa mengetahui ya, ini adalah bagian dalam tubuh siput. Nah, di sini siput itu organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar seperti ini adik-adik. Nah, fungsi utama kaki perut ini apa? Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Jadi siput memakai kaki perutnya yang berbentuk pipih dan lebar untuk bergerak. Nah, di sekitar kita itu banyak sekali loh jenis hewan avertebrata.
Mari kita sama-sama mengamati hewan-hewan tersebut dan mengidentifikasi organ geraknya. Kalian bisa tuliskan dalam buku kalian masing-masing dalam bentuk tabel. Yang pertama, hewan avertebrata adalah belalang. Nah, belalang ini organ geraknya adalah kaki dan sayap. Fungsi utama kaki pada belalang adalah untuk melompat dan sayapnya ini digunakan untuk terbang. Lalu hewan avertebrata yang kedua adalah cacing. Cacing ini tidak memiliki tulang belakang. Nama organ geraknya adalah otot tubuhnya ya, karena tidak memiliki kaki. Nah, fungsi utama otot tubuh pada cacing dan siput itu sama, untuk bergerak dan berpindah tempat dengan cara melata. Lalu ada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini bergeraknya dengan organ yang namanya tentakel. Nah, fungsi utama tentakel ini pada ubur-ubur yaitu untuk pergerakan naik dan turun saat di dalam air. Adik-adik yang hebat, coba pilih salah satu hewan avertebrata, kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tadi menggunakan plastisin ya. Kalian bisa membuat bentuk hewan menggunakan plastisin. Nah, buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Misalnya kalian bisa membuat seperti ini dari plastisin ya, membuat siput dari plastisin. Selamat mencoba ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan. Ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-temanmu satu kelas. Nah, mintalah pendapat mereka atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Misalnya kalian sudah membuat nih bentuk siput dari plastisinnya. Lalu kalian ceritakan bahwa organ gerak pada siput adalah kaki perut dengan bentuk yang pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, siput itu bergerak sangat lambat. Gerakan otot perut siput mengangkat bagian tubuh dan menggerakkannya ke arah depan. Jika dilihat dari atas, siput itu terlihat seperti meluncur perlahan. Nah, ini contoh dari hal yang bisa kalian ceritakan tentang siput. Nah, nanti teman-teman kalian dan guru akan memberikan masukan atau pendapat. Misalnya Bu Guru memberikan masukannya apa? Kalian catat nih di tabel kalian. Misalnya guru memberikan pendapat siput menghasilkan lendir yang membantu pergerakan siput dan menjaga kelembapan tubuhnya. Siput memiliki tentakel sebagai alat pendeteksi atau alat raba begicot dalam mencari makanan. Itu tadi informasi tambahan mengenai siput dari masukan guru atau mungkin teman kalian. Nah, adik-adik yang hebat, di sini ada bacaan nih. Siput bukanlah hewan lemah. Kok bisa ya siput bukan hewan lemah? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput itu memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain loh. Apa saja ya kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, di sini siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daun dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput akan berfungsi menjadi pupuk alami loh, sehingga tanah di sekitarnya pun menjadi subur. Itu kelebihan yang pertama adik-adik. Nah, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput itu berjalan lamban, namun siput itu memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas.
Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Jadi siput ini adalah hewan yang mandiri adik-adik. Lalu siput ini memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya itu lunak, namun tubuh siput ini memiliki lendir. Nah, lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Nah, cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau oleh predator. Nah, adik-adik, meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya ini terlindungi oleh cangkang yang sangat keras. Lalu adik-adik, di sini kita simpulkan, jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri di sini dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki kekurangan. Belajarlah dari siput ini ya adik-adik. Berdasarkan bacaan di atas, kita bisa menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Misalnya di paragraf 1 nih. Ide pokoknya adalah siput itu menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Itu ide pokoknya. Lalu kalimat pengembangnya adalah kalimat berikutnya. Dijelaskan bahwa gerakannya itu lamban, lalu tidak jarang orang membandingkannya dengan kelinci, dan siput itu dianggap hewan yang menjijikkan karena tubuhnya penuh dengan lendir. Itu kalimat pengembang di paragraf pertama. Lalu di paragraf kedua, ide pokoknya adalah sebenarnya siput itu memiliki kelebihan dan keistimewaan ya. Memiliki kelebihan dan keistimewaan ya. Kalimat pengembangnya apa? Kelebihan dan keistimewaan siput itu merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Nah, apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Di situ ya, itu kalimat pengembangnya. Yang paragraf ketiga, ide pokoknya adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, ini adalah ide pokoknya. Kenapa berjasa? Nah, itu dijelaskan. Apa sih yang berjasa untuk daun-daunan, itu dijelaskan dalam kalimat pengembang. Lalu di paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah siput adalah sang pengembara yang mandiri. Nah, dijelaskan mengapa siput ini termasuk sang pengembara yang mandiri, itu dijelaskan dalam kalimat pengembangnya. Lalu di paragraf yang kelima, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Nah, kalimat pengembangnya itu dijelaskan meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput itu memiliki lendir. Lalu gunanya lendir itu apa ya? Lalu selain itu dia juga memiliki cangkang. Fungsi cangkangnya untuk apa? Itu dijelaskan dalam kalimat pengembang.
Nah, adik-adik, kamu telah berhasil nih menemukan dan menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, sekarang kalian bisa menuangkan isi bacaan di atas ke dalam sebuah gambar cerita. Jadi kalian bisa membuat gambar bercerita. Kalian tentunya masih ingat ya pada pembelajaran sebelumnya tentang ragam gambar cerita atau gambar ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasinya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai corak-corak gambar bercerita. Yang pertama adalah corak realis. Nah, realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya adalah lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, ini adalah gambar realis, corak realis. Realis itu real atau nyata atau asli. Jadi dibuat seperti keadaan aslinya ya. Ini adalah contohnya. Lalu corak yang kedua adalah karikatur. Nah, karikatur itu apa? Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur itu menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur itu mengandung kritikan dan sindiran. Nah, ini adalah contoh dari karikatur. Corak yang berikutnya adalah kartun nih. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun itu dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Ya, kalau kartun sering kita lihat. Corak berikutnya adalah corak dekoratif. Nah, dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, misalnya ini ya, dekoratif hewan dan tumbuhan. Ini nampak seperti aslinya, tapi ini disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya. Nah, kalian bisa melihat ya, itu tadi corak-corak dari cerita bergambar. Nah, itu adik-adik. Sekarang coba kalian buat nih gambar ilustrasi mengenai cerita Siput Bukanlah Hewan Lemah. Kamu bisa memilih salah satu coraknya. Bisa realis, bisa karikatur, bisa kartun. Lalu kalian juga bisa membuat dekoratif juga. Nah, ini adalah contoh untuk kartun siput ya. Ini Kak Citra ambil corak kartun siput. Kalian bisa ubah dalam realis. Berarti realis ya bentuknya seperti siput yang asli, itu realis. Kalau yang karikatur berarti ada pesan yang dilebih-lebihkan, ada bentuk yang dilebih-lebihkan juga. Kalau dekoratif berarti dibuat seperti hiasan. Nah, kalian bisa membuatnya. Adik-adik yang hebat, gambarkan kembali nih organ salah satu hewan ya, organ gerak salah satu hewan avertebrata. Nah, kalian bisa gambarkan di buku tulis kalian masing-masing. Misalnya contohnya adalah kalian menggambarkan laba-laba, lalu kalian beri keterangan mungkin di bawahnya ya. Jadilah seperti laba-laba yang terus-menerus membangun rumahnya ketika rusak. Nah, ketika sarangnya dirusak, laba-laba ini perlahan tapi pasti kembali membangun sarangnya yang dirusak tadi. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Nah, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.